ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin yang mempertemukan kita pertama kalinya secara umum di Masjid At-Tauhid di Cibinong, Bogor, kalau tidak salah. Alhamdulillah. Karena Anda cuma tahu Cibinong Puri Nirwana doang. Saya kira dekat, ternyata masih sekian masa untuk sampai tempat ini, Masya Allah. Yang sejatinya kajian ini 2 pekan lalu mestinya ya. Namun qadarullah ketika itu hujannya itu luar biasa derasnya dan ada -3, kemudian walaupun pakai helm tapi air itu hujannya luar biasa sehingga khawatir pandangan mata kurang baik ya. Dan anak ketika itu masih di daerah menuju ke Tapos atau Cilangkap, jalanan yang tidak begitu lebar tapi kadang ada bolong-bolong, jadi anak khawatir melanjutkan perjalanan. Kalau tidak percaya, buktinya buku ini sampai kebasahan ini. Lihat, dengar suara. Suaranya tuh sampai. Ini hasil kebasahan. Waktu 2 pekan lalu bawa buku ini, kebasahan bukunya. Alhamdulillah Anda berhasil membawa buku ini menuju tempat ini sekarang. Ya. Untuk menjadikannya salah satu materi untuk kita semua. Ini buku Al-Ikhlas, Haqiqatuhu wa Nawaqiduh. Risalah karya Dr. Abdullah bin Isa bin Musa Al-Ahmadi hafizahullah ta'ala tentang keikhlasan, dan kita akan membahas salah satu petikan tema di kitab ini, yaitu tentang ujub. Sebenarnya banyak sekali pembahasan seperti kibr, sombong, hiqd, hasad dan semisalnya, namun wallahu ta'ala alam, Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan kita untuk membahas tentang ujub di sore menjelang malam hari ini. Baik, kita langsung saja pembahasan sesuai tema. Namun karena ini pertama kali, Anda tidak tahu apakah ba'da azan itu kita lanjutkan kajian atau gimana biasanya. Biasanya gimana di sini jemaah? Habis azan lanjut sampai iqamah. Baik. Habis iqamah salat atau kajian lagi? Habis iqamah salat. Iya. Gak, antum masa nggak tahu? Anda baru pertama kali di sini aja tahu. Masa antum yang sering di sini masa nggak tahu?
Taib, al-ujub. Ya, ujub di sini ada beberapa sub pembahasan definisi ujub di antaranya. Gambaran-gambaran ujub dan bagaimana mengobati ujub. Kita mulai dari definisi ujub itu sendiri. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, salah satu ulama salaf, beliau ketika ditanya tentang ujub, maka beliau mendefinisikan ujub itu adalah antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Ujub adalah engkau memandang bahwa dirimu memiliki sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Memang definisi ini bisa disalahpahami oleh banyak orang. Ya, engkau melihat dirimu memiliki lebih daripada orang lain. Kalau hanya sebatas pengkhabaran sesuai kenyataan, Anda memiliki baju hitam, antum tidak punya, maka selesai, tidak ada perasaan apa-apa, maka ini bukan ujub, hanya pengkhabaran. Tetapi ketika seseorang merasa dirinya punya kelebihan, yang dia merasa lebih mulia daripada yang tidak memilikinya, maka ini masuk dalam definisi ujub. Dan Abdullah bin Al-Mubarak berkata, wala a'lamu fil musallina syai'an syarrun minal ujub. Dan aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih buruk daripada orang-orang yang salat daripada ujub, yaitu orang yang ujub dengan salatnya dibandingkan dengan salat orang lain. Ujub ini kerap kali di masalah ibadah. Kerap kali di masalah ibadah, tapi tidak hanya di masalah ibadah, bahkan di masalah keduniaan pun ujub itu bisa terwujud. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, salah satu ulama yang beliau memiliki nafas di bidang bahasa, di bidang ma'ani Al-Quran. Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, beliau punya kitab namanya Al-Mufradat fi Al-Fadhil Quranil Karim. Itu rujukan, salah satu rujukan utama ahli tafsir ketika mereka berusaha mengenal lafal-lafal yang gharib dalam Al-Quran. Maka Ar-Raghib Al-Asfahani ini memiliki tangan yang cukup panjang dalam masalah Al-Quran, lafal-lafalnya dan tafsirnya. Beliau rahimahullah dalam kitab Az-Zari'ah ila Makarimis Syari'ah, beliau menyebutkan bahwasanya al-ujub itu dhannul insani fi nafsihi istihqaq manzilati huwa ghairu mustahiqin laha. Mungkin definisi ini lebih baik mungkin. Yaitu ujub adalah persangkaan seseorang akan dirinya berhak mendapatkan manzilah yang tidak berhak dia dapatkan. Persangkaan seseorang akan dirinya berhak mendapatkan manzilah yang tidak dia berhak akannya. Dia menyangka, menduga, mengira dan menyana dirinya itu berhak sesuatu atau diperlakukan sebagaimana dia inginkan, padahal dia tidak punya hak atau tidak berhak untuk itu. Dia merasa saya itu berhak dihormati, padahal tidak. Saya berhak diundang, padahal tidak. Saya berhak dicatat namanya, padahal tidak. Ini definisi versi Ar-Raghib Al-Asfahani. Walaupun definisi ini juga tidak menutup adanya kritikan. Karena kadangkala orang yang berhak untuk mendapatkan manzilah tersebut pun juga bisa tertimpa ujub dengan merasa berhak. Bisa saja. Jadi definisi ini pun tidak menutup kemungkinan adanya kritikan sebagian ulama. Tapi definisi ini juga mendekati kebenaran tentunya. Ya. Adapun Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan al-ujub yahsulu bil isti'zam wa nisyanin ni'mah duna tawaqqu'i jaza'in alaih.
yakni ujub itu al-isti'zam, merasa besar, ya, merasa azim, merasa agung, entah amalannya, entah hartanya, entah ilmunya, entah pakaiannya, entah badannya, apapun yang dia miliki. Isti'zam. Itu kan Imam Ghazali, al-ujub yahsulu bil isti'zam. Ujub itu bisa terwujud dengan merasa gede, merasa tinggi, merasa besar, merasa azim. Wa nisyanin ni'mah, dan melupakan nikmat. Maksudnya melupakan bahwasanya nikmat ini dinisbatkan kepada mun'im, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ujub di sini ada dua hal. Pertama, merasa gede, merasa mulia, merasa agung, dan lupa terhadap pemberi nikmat. Ya, itu ujub. Orang yang ujub dengan badan gede misalnya karena keker, ya, ujub, maka ini haram. Ujub dengan kecantikan yang tidak berhak untuk dia merasa besar dengan kecantikan itu atau ketampanan, maka ini ujub, ini haram. Isti'zam, dia lupa menisbatkan kenikmatan itu pada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin dia katakan alhamdulillah, dia tahu bahwasanya ini nikmat dari Allah, tapi dia lebih membesarkan dirinya dibandingkan Allah Azza wa Jalla yang memberinya nikmat tersebut. Lebih buruk lagi kalau seseorang ujub dengan kemaksiatan, maka ini lebih buruk dari yang terburuk. Karena ujub sendiri secara zat itu udah buruk, kemudian materi yang dibanggakan itu juga keburukan. Ya. Misalnya ujub dengan tato. Dan umumnya atau standarnya orang bertato itu ujub, sok dengan tatonya, dan mesti pamer tato. Jarang orang, atau nggak ada orang yang ikhlas bertato. Ya, disembunyikan tatonya di bagian tubuh yang tidak akan disingkap. Tukang tato nanya ke dia, "Bang, kenapa lo nyembunyiin tato di situ? Kan nggak ada yang lihat." "Nggak apa-apa mas, saya pengen ikhlas lillahi ta'ala." Nggak ada. Umumnya orang bertato ujub dengan tatonya. Kalau tatonya di betis, maka dia biasa pakai celana pendek, supaya kelihatan itu bertato, supaya kelihatan sangar, padahal berani keroyokan. Terus kalau bertato di lengan ini, nanti dia pakai baju tank top atau pakai baju rompi doang tanpa lengan, supaya kelihatan kalau dia bertato. Ya. Maka tato ini ujub. Ya, tidak ada tato mukhlis. Bahkan itu adalah suatu perbuatan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka di sini yaitu adanya isti'zam, merasa besar. Ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan tentang Al-Qurtubi yang mengatakan tentang ujub. Ujub adalah i'jabul mar'i binafsihi. Ujub adalah takjubnya seseorang pada dirinya. Seperti definisi ini cukup sekali. I'jabul mar'i binafsihi. Ujub adalah takjubnya seseorang pada dirinya. Dan ditambahkan oleh Al-Qurtubi, huwa mulahazatu an-nafs atau mulahazatul mar' laha bi'aidil kamali ma'a nisyati ni'matillah. Ujub yaitu seseorang mengamati dirinya dengan pandangan sempurna dan lupa nikmat dari Allah. Memandang dirinya, mengamati dirinya dengan pengamatan, dengan pandangan kesempurnaan.
selagi lupa akan Allah Azza wa Jalla, lupa nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati dengan kepemilikan atau ketampanan, kecantikan dan semisalnya. Taib, seseorang yang merasa dirinya tampan atau cantik, dia akan mudah selfie misalnya, walaupun nggak semuanya. Selfie, fotogenik, dan gila foto. Ini yang tampan atau cantik ya. Lah ada yang murakbal jelek, tapi dikit-dikit selfie. Nah, ini mungkin nggak tahu prestasi apa yang didapatkan. Orang saja sudah bertaubat melihat dirinya, dia malah kemudian mancing-mancing supaya orang tambah istighfar. Kalau memang orang ujub dengan kelebihan itu dilarang, lah ini ujub dengan keburukan dan kekurangan, maka lebih apa faedahnya gitu loh? Apa faedahnya? Ya. Kalau memang misal seorang istri dia mempercantik diri, mempesonakannya kepada suaminya, maka ini afdal. Baik, ini tidak dimasukkan dalam ujub yang terlarang. Kalau misalnya seorang suami dia menampankan dirinya kepada istrinya supaya istrinya sayang dan suka sama dia, maka ini enggak masalah. Ya. Tapi kalau seorang ikhwan rajin selfie, kemudian rajin dipasang tanpa hajat, dipasang di media sosial, imma dia memang ujub, imma dia memang pengen nikah, atau dia pengen nikah lagi. Itu. Selain dari itu apa gitu. Jadi memandang dan mengamati diri, memiliki kesempurnaan dalam satu bidang dan melupakan nikmat dari Allah. Dia takjub dengan dirinya sendiri. Itu definisi atau pembahasan definisi junub dari sebagian ulama, junub, ujub ya. Karena tadi pagi saya bahas tentang fikih haid, nifas dan junub, jadinya kebawa sampai malam ya, Masya Allah. Kemudian macam-macam ujub dikatakan oleh penulis hafizahullah ta'ala bahwasanya ujub memiliki beberapa macam model. Yang pertama, an yu'jaba bi badanih. Seseorang ujub dengan badannya. Dengan badannya, fisiknya. Dengan fisiknya. Yakni bi jamalihi, keindahannya. Jamal, keindahan itu bisa di wajah. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Jamal bisa juga di warna kulit. Ya, misal dia ujub dengan kulitnya yang putih misal. Atau dia ujub dengan kulitnya yang belang di bagian tangan dan atasan dikit, putihan dikit. Nah, belang-belang dia ujub dengan itu. Karena merasa jarang orang yang memiliki kelebihan belang-belang dalam dirinya. Ini ujub udah tidak pada tempatnya, nggak ada bagus-bagusnya pula. Atau ujub dengan kekarnya tubuhnya. Atau ujub dengan kemolekan tubuhnya. Begitu. Maka ini ujub yang terlarang. Wahai'ah, hai'ah ya seperti tegapnya tubuhnya. Kemudian memiliki paras atau wajah yang berwibawa. Ya. Kemudian mungkin berotot. Bahkan ada logo Mazda di jidatnya. Ini ototnya luar biasa, gitu kan? Dan juga sihah, ujub dengan kesehatan dirinya. Ujub dengan kesehatan diri. Dia lupa bahwa sehatnya dia itu dari Allah Azza wa Jalla. Husna suratihi, yaitu ujub dengan baik appearance dan hayah. Dan termasuk husnu, yaitu hayah di sini, atau husnu surah, baju. Ya, baju, pakaian.
dan apa-apa yang melekat di badan. Jadi penyakit ujub ini tanpa disadari itu menjangkiti banyak orang dan menular. Makanya rajin selfie atau tiktokan atau semisalnya itu, joget-joget dan itu pasti ujub. Pasti ujub itu. Ya, karena merasa dirinya punya kelebihan, kemudian dia pamerkan ke orang. Seandainya dia ingat Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat tersebut, maka dia tidak akan ujub dengan itu. Ya. Taib dinasiyan annaha ni'matan min indillah. Lupa bahwasanya kebaikan yang ada pada tubuhnya itu dari Allah Azza wa Jalla semuanya. Wa annaha bi'urdatiz zawali fi kulli hal. Bahwasanya apa yang dia punya di badan dia dari kemolekan, kecantikan, ketampanan, kesehatan, bentuk yang bagus, pakaian yang indah, itu semua bi'urdatiz zawal, ada potensi hilang dan akan hilang. Yang tadinya mulus akan keriput. Yang tadinya tampan akan menua. Walaupun bekas ketampanan atau bekas kecantikannya pas masa tua kelihatan. Nih kakek nih dulu kasih ganteng nih. Nih Mbah Putri nih dulu kayak cantik nih. Iya, tapi tetap udah tua. Ya. Jadi buat apa ujub untuk sesuatu yang sementara? Dosa lagi. Kemudian yang kedua, di antara macam ujub, an yu'jaba biquwwatihi wa batshih. Ujub dengan kekuatannya, keperkasaannya. Ini yang Allah Ta'ala hikayatkan tentang kaum 'Ad. Nabi siapa itu kaum 'Ad? Nabinya siapa? Nabi Hud alaihissalam. Kata Allah Azza wa Jalla surat Fussilat ayat 15. فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Adapun kaum 'Ad, mereka sombong di muka bumi ini tanpa hak. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ujub. Merasa paling kuat, paling jago. Ya. Ujub dengan kekuatan diri. Dan batsh, kekuatan juga, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Bisa membelah batu bata misalnya dengan sekali, atau bisa membelah semangka dengan kekuatan. Masuk ke dalamnya speed, kecepatan. Ujub dengan kecepatan. Ya. Banyak pemotor ujub dengan kecepatan motornya. Padahal suara motor ini kayak kaleng rombeng diseret. Ya. Namanya King. Tapi suaranya kayak bungkus kongguan diseret, preng. Bikin orang keganggu. Kemudian kenceng-kencengan. Atau moge. Ya. Semua mocil dilewatin. Karena dia motor gede sendiri, yang lain motor kecil. Ada moge lain merasa tertantang kemudian dengan ujub dan kesombongan balapan di jalanan berdua, mocil-mocil pada minggir semua. Kalau bukan ujubnya apa? Ini yang ujub semua, merasa kuat. Makanya sisi emosi orang ujub yang antum lihat itu lebih sensitif. Antum nyenggol orang pakai motor Mio, dia masih sabar, masih motor saya Mio, malu. Tapi kalau pakai moge, jangankan senggol, antum ngeliat aja dipelototin balik, apa lo? Inilah ujub. Sensitivitas orang yang sombong dan ujub itu luar biasa. Mudah marah. Karena lagi dia apa? Lagi digondol syaitan kejiwaannya. Ujub dengan kekuatannya. Padahal yang kuat motornya. Wah, kencengnya minta ampun. Coba kalau kita ajak dia sprint, orangnya bukan motornya, kalah dia. Tapi motornya. Nah, dia ujub dengan apa yang dia miliki. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, an yu'jaba al-ajab al-ujub bil aqli
ujub dengan kecerdasan, ujub dengan al-aql, akal. Ya, sehingga keluar terbit fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat yang sok tahu. Seringkali begitu. Juga di sekolahan, di kuliahan, ujub dengan kecerdasan sehingga merendahkan yang dinyana lebih rendah kecerdasannya pada dia. Ujub dengan kepintaran. Maka yang seperti ini juga termasuk ujub dan kesombongan. Taib. Kemudian yang keempat, al-ujub bin nasabis syarif. Ujub dengan nasab mulia. Turunan siapa? Ya. Keturunan fulan. Keturunan Nabi fulan. Keturunan Ahlul Bait. Keturunan Ningrat fulan. Keturunan Tengku fulan. Keturunan dan seterusnya dari sebagian suku yang kemudian nama-nama tersebut harus dinisbatkan agar orang tahu bahwa saya keturunan orang kaya, keturunan orang berada, keturunan orang mulia dan seterusnya. Kalau hanya mengkhabarkan yang bersifat hajat dan kebutuhan enggak masalah. Tapi kalau maksudnya adalah yaitu agar saya dihormati disebabkan saya keturunan fulan, maka ini enggak boleh. Ini termasuk ujub, al-ujub bin nasabis syarif. Ujub dengan nenek moyang. Enggak boleh. Nenek moyang itu nenek-nenek, yaitu udah mati. Nenek ini disebut nenek karena di zaman kemerdekaan dan sebelumnya, nenek itu maknanya adalah kakek. Nenek itu namanya adalah kakek. Itu bahasa dulu nenek. Jadi bukan kakek. Dulu nenek adalah bapak, kakek. Iya. Maksudnya nenek itu seperti bahasa Arab aba, yaitu orang tua, orang-orang yang udah tua itu nenek. Makanya disebut nenek moyang. Nah moyang ini saya nggak tahu dari bapak, moyang nggak tahu moyang dari bapak. Tapi nenek dulu nenek. Laki-laki itu nenek dulu. Makanya kalau antum lihat tafsir Al-Azhar, karya Hamka, Buya Hamka, bukan Hamka Hamzah, bukan itu pemain bola, bukan. Kayak karena Buya Hamka, antum akan lihat lafal kakek itu bukan kakek, tapi nenek. Pakai nenek, karena di zaman itu penggunaan kakek itu dengan lafal nenek, makanya nenek moyang. Gitu. Makanya nenek moyangku seorang pelaut, itu bukan beneran nenek-nenek yang Mbah Putri, bukan. Itu bapak-bapak itu, nenek moyang itu. Ya. Gitu. Kayak dulu juga kerajaan kecil atau kerajaan itu, ratu itu adalah raja laki-laki. Ya, makanya disebut keraton. Dari kata keratuan. Ratunya laki-laki, bukan perempuan. Tapi bahasa sekarang dikenal ratu laki-laki, perempuan, gitu. Pakai keraton. Keraton itu bukan berarti ratu yaitu perempuan, bukan, laki-laki. Itu zaman dulu, bahasa zaman dulu. Maka ujub dengan nenek moyang yang udah zaman baheula, zaman dulu. Prestasi mereka di zaman dahulu. Kita yang bangga kemudian. Antum bisa apa sekarang? Membanggakan bapaknya. Maka ini anak-anak ini jangan dididik untuk membesarkan bapaknya di depan teman-temannya, jangan. Mau bapaknya ustadz kek, tentara kek, polisi kek, pejabat kek. Ya. Giliran bapak itu tukang galon enggak ngomong. Tapi dengan bapak ustadz, saya tuh anaknya ustadz nih gitu. Gus misalnya. Iya. Ya. Maka jangan didik anak kita untuk ujub dengan pangkat atau pekerjaan bapaknya. Kalau memang pekerjaan bapaknya itu disegani orang, jangan. Di acara 17 Agustusan misalnya, ada parade anak-anak lewat kampung-kampung. Pakai kostum terserah. Itu biasanya orang tuanya akan memakaikan kostum
sesuai dengan pekerjaan bapaknya yang dianggap top. Yang bapaknya tentara, pakai tentara. Yang bapaknya polisi, pakai pakaian polisi. Coba bapaknya tukang galon, disuruh bawa motor, belakangnya ada kayak gini, terus pakai celana pendek, ya. Ayo. Ini akan ada terjadi apa? Diferensiasi akhirnya. Dikira bahwa saya ini nggak akan merambah masalah sosial, nggak, ini buruk, nggak, jangan seperti ini anak-anak. Anak-anak itu dididik bukan untuk bangga dengan atau sombong dengan pekerjaan bapaknya. Jangan pula anak-anak dididik, misalnya bapaknya tentara, kamu kalau misalnya ada yang iseng sama kamu bilang, bapak saya tentara, enggak. Ustadz juga yang gitu. Nah, kamu nanti kalau misalnya macam-macam kamu sekolah bilang bapak saya ustadz. Iya. Ayo mau apa? Ya. Itu nanti anak akan terbentuk ujub dengan nasab orang tuanya. Belum tentu nih anak jadi ustadz, tapi berbangga dengan keustadzan bapaknya. Apa faedahnya terus dengan itu? Enggak ada faedahnya. Terus kenapa kalau bapaknya ustadz? Berantem sama temennya, nangis dia. Gue laporin bapak gue lo, bapak gue ustadz lo. Emang kenapa? Mau ngeruqyah saya, kata temennya. Emang kalau ustadz harus ruqyah gitu? Jadi enggak gitu. Enggak gitu. Jadi antum kalau punya pekerjaan yang masya Allah, jangan jadikan anak untuk merasa ujub dengan apa yang ada pada antum. Akhirnya sampai tua nanti anak itu bertumpu pada kebanggaan antum, enggak. Taib, kemudian ujub berikutnya nomor berapa sekarang jemaah? 5 ya. Al-ujubu bi kathratil adad. Ujub dengan banyaknya bilangan. Ujub dengan banyaknya bilangan. Misal, bilangan anak, berapa anaknya, ujub dengan itu. Gitu. Kalau anak cuma 2, 3 itu kayaknya nggak bisa ujub deh, itu standar soalnya. Ini anak 11, gitu. Iya. Bapaknya coach, istrinya staf kepelatihan. Nah, 11 nih. Iya. Terus ditaruh semuanya di mobil, di kaca mobil belakang. Big family. Gitu. Iya. Termasuk ujub juga kathratul zaujat. Banyaknya istri ujub. Nggak boleh ujub dengan banyaknya istri. Boleh mendakwahi poligami pada orang yang tepat. Jangan dakwahi poligami pada ikhwan-ikhwan yang tidak tepat karena mereka akan tersesat. Karena kebanyakan dari ikhwan nggak siap poligami. Ya, nggak siap. Makanya salah, baik itu dai, ustadz atau orang biasa ikhwan yang mempromosikan poligami ke semua orang. Enggak. Tidak semuanya cocok. Walaupun ada kebaikannya, yaitu mengajarkan syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang ada yang misalnya ujub dengan istri sudah 2, 3 atau 4. Atau istri cuma 1, ujub dengan yang masih jomblo. Nah ini juga. Pokoknya semua dapat porsinya lah. Tapi makin banyak istri, makin banyak anak misalnya, kalau dia ujub dengan itu, maka hati-hati. Kita tidak tahu pintu fitnah mana yang akan merugikan kita. Kalau kita punya anak 8, kemudian ujub dengan itu, kita bahagia boleh. Tapi merasa bahwa saya dengan anak 8 ini, kita lebih afdol daripada mereka yang anaknya 5 atau 3 atau 2. Atau paling belum punya anak, merasa lebih afdol, lebih hebat daripada mereka. Hati-hati, itu perasaan yang sangat lembut di hati. Kita tidak tahu, jangan sampai dengan sebab ujub kita Allah Ta'ala murka, kemudian Allah Ta'ala terbitkan fitnah di salah satu anak kita, yang membuat kita kemudian berhenti dari ujub, mudah-mudahan. Kemudian banyaknya kerabat
banyaknya ansar, banyaknya pengikut, follower, itu bisa ujub itu. Ya subhanallah. Azan, Pak. Iya. Ini azan bukan ya? Ayo udah azan. Khilaf. Kita azan dulu. Baik, ujub dengan kathratil adad, yaitu banyaknya bilangan pengikut, anak, istri, pembantu, rumah. Yang kemudian yang berikutnya yang keenam, ujub dengan al-mal, yaitu harta. Ujub dengan harta dan banyaknya harta. Iya, sebagaimana di surat Al-Kahfi, wa kana lahu thamar, di kebunnya ada buah-buahan. Faqala li sahibih, dia berkata kepada temannya, wa huwa yuhawiru, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Saya lebih punya banyak harta. Ya. Perkataan ana aktsaru minka mala. Saya punya duit lebih banyak daripada kamu. Saya punya harta lebih banyak daripada kamu. Saya punya kebun lebih banyak daripada kamu. Maka ini termasuk ujub dengan adanya isti'zam, yaitu takabbur, kesombongan. Taib, semua ujub-ujub ini ada sebabnya. Apa sebab-sebab ujub? Ya. Sebelum Anda lanjut, karakter kajian ini biasanya ada tanya jawab nggak, ikhwan? Ada? Biasanya ada tanya jawab. Tapi biasanya ada yang nanya nggak gitu masalahnya? Ada. Ntar diadakan sesi tanya jawab, disuruh nanya pada diam. Ada pertanyaan ya? Oh ini udah mau nanya, Pak? Belum selesai, Pak. Terus juga iqamahnya sesuai dengan ini atau gimana? Lewat dikit nggak apa-apa. Dikitnya seberapa dulu nih? Tapi habis iqamat sholat apa kajian? Iya, habis iqamah sholat. Iya benar. Ya. Kali ini antum benar. Ya. Taib, sebab ujub. Kenapa ujub itu terjadi? Pertama, lingkungan atau pergaulan. Ujub terjadi karena lingkungan atau pergaulan. Al-bi'ah tu'athir. Environment itu bisa mempengaruhi. Juga kata ulama, as-sahibu sahib. Teman itu bisa menyeret. Ya, ada beberapa ummahat di Jabodetabek inilah, di suatu majelis ta'lim MT. Ini pengurusnya rata-rata ummahat sosialita. Ya, ummahat sosialita. Itu yang kalau pakai ke kajian pakai mobil. Bukan gokar, mobil pribadi. Jadi istrinya orang-orang kaya. Ya. Kemudian cadar dan hijab dan pakaiannya itu auranya beda. Ya. Gak tahu gimana Anda juga nggak bisa bedain, tapi beda bagi ummahat, beda lah. Bagi kita kan sama aja kita. Yang mana kalau ummahat lain salaman sama dia itu sambil megang bajunya untuk tahu seberapa indah benangnya. Itu umat kayak gitu, Pak. Kalau antum kan kayak gitu. Ya, salaman boro-boro megang baju, cepet-cepet pengen lepas tuh salam gitu kan. Tapi kalau umahat kadang-kadang cipika-cipiki sambil ngecek ini bajunya berapa nih, brand apa nih gitu. Itu. Nah, umahat aja diam denger ini, ya. Nah, misal begitu. Ada tuh seperti itu di suatu tempat di Jabodetabek ini. Ada seorang ummahat yang dibilang kaya banget, enggak begitu kaya banget ya. Suaminya yang bekerja gitu kan. Mengenal sunnah dan kemudian bergaul dengan panitia kajian akhwat sosialita ini. Dan semenjak ngaji dengan akhwat sosialita ini,
lifestyle-nya berbeda. Tuntutan dia terhadap suaminya untuk membelikan ini, membelikan itu beda. Gayanya juga beda, pakaiannya beda. Hijrah ini benar-benar membuat uangnya suami semakin hijrah. Iya, begitu. Maka environment dan pertemanan itu bisa berpengaruh pada ujubnya seseorang. Ketika pergaulan antum itu bersama orang-orang yang ujub dengan harta mereka, antum pun akan sama nanti. As-sahibu sahib, teman itu menyeret imma ke kebaikan, imma ke keburukan. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua setelah yang pertama itu lingkungan dan persahabatan, pertemanan, al-ghulu fil ashkhas. Yang kedua, sebab yang kedua yaitu ghulu, berlebihan terhadap seseorang. Berlebihan terhadap seseorang. Iya, berlebihan terhadap seseorang itu bisa menyebabkan ghulu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, ya walaupun ini belum sampai ghulu banget, tapi ini mencegah ghulu. Man ahabba an yamthula lahu ar-rijal qiyama falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang pengen orang itu menyambutnya dengan berdiri karena ada dia, maka siap-siap dia masuk neraka. Itu artinya. Faham gak sih? Yaitu ghulunya seseorang kepada antum dalam penghormatan berlebihan kepada antum menyebabkan antum akan ujub. Faham di sini? Anda misal Ustaz nih, Ustaz. Anda datang, antum kemudian bersikap ghulu kepada ana. Sampai dalam hadis berdiri. Ya, ini ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Berdiri menyambut Ustaz misalnya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Hadisnya gimana? Siapa yang senang atau berharap akan orang diri buat menyambut dia, itu siap-siap masuk neraka. Yang dilarangkan di hadis ini siapa? Orangnya yang merasa pengen disambut. Adapun yang nyambut, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh berdiri, ada yang mengatakan enggak boleh berdiri. Tapi kemudian yang pada berdiri, ya, berdiri karena menyambut dan merasa masya Allah gitu, berdiri. Maka ustadz ini, ana misalnya, akan merasa apa? Wah, gitu kan? Disambut. Ya. Semakna dengan hadis ini dan konteks ini akan jadi ujub. Semakna dengan ini ikhwan. Ustadz lagi isi kajian, antum foto-foto. Bukan moto diri antum, bukan antum selfie urusan antum, tapi yang difoto ustadznya. Kalau kamera di sini kan untuk kebutuhan apa? Kebutuhan untuk live streaming. Maklum. Tapi kalau foto diam-diam moto. Bahkan kadang-kadang enggak diam-diam, terang-terangan. Mungkin antum enggak bermaksud apa-apa, tapi itu bisa menerbitkan ujub pada ustadz ini. Sehingga ustadz ini merasa, ada yang moto saya itu pasti nanti akan diupload ke media sosial, terus wah ini ustadz keren nih gitu. Padahal enggak, padahal itu difoto ya untuk dokumentasi aja misalnya. Bisa itu terjadi. Ya. Nah, maka ustadz atau siapapun dai senang ketika ada yang moto pas dia lagi kajian, ini ada sesuatu. Ngapain senang? Sama seperti orang senang ketika disambut berdiri. Ngapain senang? Jadi jangan. Itu sebab ujub, yaitu sikap berlebihan orang. Sampai Abdullah bin Mas'ud suatu ketika jalan. Tiba-tiba beberapa dari tabi'in itu ngikutin beliau dan ngawal beliau. Maka beliau usir mereka. Ruh, pergi kalian semua. Ya. Kenapa? Fa innaha madallatun littabi'in. Fa inna madallatun littabi'in wa fitnatun lil matbu'. Hal kayak gini, diikutin kayak gini nih, kehinaan buat orang yang ngikutin dan fitnah untuk hati orang yang diikutin. Ngerti nggak jemaah maksudnya? Misal nanti anak keluar nih, mau pulang, antum kawal,
Ana kesini pakai motor, ikhwan. Motor Mio. Antum ngawalnya pakai Moge. Lucu banget itu kan. Banyak tuh ngawal ustadznya. Ustadznya pakai motor Mio, paling motor gede. Terus yang paling belakang pakai ambulans. Ternyata hal-hal kayak gini membuat ujub seseorang. Dikawal. Ya. Kalau misalnya memang dikawal karena khawatir ini bahaya, memang benar bahaya, maka mungkin boleh. Tapi kalau nggak sebegitu butuh, buat apa ngawal? Ayo Ustaz, anak kawal Ustaz, bodyguard. Anda jalan kemana? Anda jalan, ini kan ada sawah, ada kebun-kebun. Antum jadi bodyguard Anda. Pakai kacamata, body keker. Orang di warung lihat, wih siapa? Pasti ujub Anda. Ujub. Tuh, gulu, sikap berlebihan seperti ini bisa menjadikan seseorang ujub. Ya. Kemudian di antara faktor ujub, bohong. Bohong itu menjadi faktor ujub seseorang. Kok bisa apa? Maksudnya apa? Ketahuilah semua orang yang ujub itu bohong. Semua orang ujub itu bohong. Seandainya orang itu jujur, dia tidak akan ujub. Kenapa? Karena segala nikmat yang ada pada kita itu dari Allah. Itu baru jujur tuh. Orang yang ujub kan merasa nikmat ini dari dia, bohong. Bohong. Maka al-kadzib fil qalb, kedustaan dalam hati, itu bisa menjadi faktor besar untuk ujub. Merasa hebat, merasa Masya Allah. Itu kan perasaan dia, bohong dia. Padahal kalau dia mau jujur, dia harusnya malah tawadhu dengan kelebihan itu. Karena itu semua dari Allah, titipan. Dan hisabnya berat di hari akhir. Begitu. Juga di antara penyebab ujub, al-ightirar, yaitu terpedaya dengan ketaatan dan sedikitnya maksiat. Subhanallah. Taat aja kita bisa ketipu. Jarang maksiat aja kita bisa tertipu. Ini bukan berarti kita ya udah maksiat aja lebih yang ujub, enggak gitu juga konsepnya. Tetapi apa? Ketika Allah rizkikan kepada kita mudah taat dan jauh dari maksiat, maka nisbatkan nikmat ini pada Allah, bukan karena kita hebat. Ini dari Allah semua. Itu bisa menjadi penyebab ujub. Dan penyebab ujub berikutnya al-madah, yaitu pujian. Karena pujian adalah ujian. Seseorang ketika dipuji, dia itu sedang diuji. Mau ujub nggak dia? Diuji oleh Allah. Maka Nabi SAW mengatakan untuk orang yang dipuji karena kebaikannya, tilka busra al-mu'min al-ajilah. Tilka ajilah busra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira buat seorang mukmin yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Maka berarti ini dari Allah. Bukan ujub kita. Jangan ujub. Kalau dipuji, jangan ujub. Tapi pujian itu bisa menjerumuskan orang untuk ujub. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, qabilul madhi kamadihi nafsih. Qabilul madhi kamadihi nafsih. Orang yang suka menerima pujian itu seperti sedang memuji dirinya. Orang yang senang banyak menerima pujian, senang dia dipuji, maka dia seperti memuji dirinya. Hati-hati. Ya. Jadi kalau kebanyakan dipuji, tutup pujian-pujian mereka. Udah nggak usah ngomong antum. Ittaqillah, nggak usah ngomong, nggak usah bikin fitnah di hati anak, gitu. Maka orang yang senang dipuji itu seperti sedang memuji dirinya. Ya. Taib, sebenarnya banyak hal-hal lain, ya. Tapi tadi ada pertanyaan dari Bapak, apakah Bapak masih berkenan bertanya atau gimana? Boleh Pak, kalau mau bertanya silakan. Tapi 1 menit Pak. Ya. Mau nanya yang soal nomor 2 ujub mengenai kekuatan, pamer kekuatan. Iya Pak. Ya. Kalau satu negara memamerkan kekuatan terhadap musuhnya, misalnya Israel, Indonesia memamerkan kekuatannya, angkatan senjatanya, itu termasuk ujub. Ya. Taib, siap Pak. Secara bahasa itu ujub, tapi secara syariat itu hajat, kebutuhan. Kebutuhan politik dan siasat. Apalagi terhadap orang kafir.
Nabi SAW melihat ada seorang sahabat di medan perang berjalan dengan jalan orang sombong. Maka kata Nabi, ini adalah cara jalannya penghuni neraka kecuali dalam konteks ini, dalam konteks perang. Maka kalau misalnya masa-masa seperti ini terutama, pasukan Indonesia, tentara Indonesia itu kemudian menampakkan kehebatan mereka untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir atau orang negara Yahudi itu bahwa orang-orang Muslim itu juga punya bisa sebenarnya. Maka ini nggak masalah. Ini tidak masalah. Ini strategi perang dan strategi politik yang tujuannya untuk maslahat orang muslimin atau menggertak orang kafirin. Nggak masalah. Nggak masalah, Pak. Begitu. Ya, seperti itu. Maka itu hal yang baik. Ya, kita juga ketika bertemu orang kufur pada Allah Azza wa Jalla, antum jangan tawadhu, jangan ya mas, kayak ngeringkuk gitu kayak antum orang mana. Enggak. Tampakkan jenggot antum, buka masker nih loh, jenggot mau saya tampol, kamu jangan jenggot saya gitu. Ya, tampakkan. Maksudnya di sini adalah maksudnya enggak itu contoh yang buruk, enggak kayak gitu. Maksudnya adalah diralat, enggak boleh seperti itu. Itu enggak ada seperti itu. Maksudnya adalah antum tampakkan izah Islam antum gitu loh. Muslim itu aziz, bukan berarti harus melotot ya. Ya, enggak gitu juga. Tampakkan bahwa kita punya akhlak, tapi kita punya person yang muslim. Bahkan antum berjenggot aja itu sudah gertakan buat sebagian orang gimana? Iya, gertakan. Antum pakai jenggot, bercingkrangan, pakai tas hitam, nitip tas di dia, Pak, nitip tas. Yakin takut, yakin kabur itu. Ya, padahal antum enggak ngapa-ngapain. Cuma nitip tas doang hitam gitu. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah kita masih 19 jam lagi kajian. Alhamdulillah. Anda tadinya 1 menit lagi, ternyata dari DKM mempersiapkan masih 19 jam lagi Ustaz. Alhamdulillah. Iya, kalau Anda sih entar lagi selesai, antum aja sampai subuh sini. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Tapi alhamdulillah Anda melihat semangat antum, alhamdulillah ya. Barakallahu fikum. Karena kalau kita memang udah datang dengan jarak yang dari galaksi yang berbeda, Bekasi dengan Depok, Bogor, ini kan bukan Depok maksudnya. Udah masuk Bogor. Iya, kemudian mungkin jemaahnya enggak ada atau mungkin jemaahnya bersepakat untuk tidur bersama, itu mungkin sakit hati kita. Tapi ketika melihat antum semangat, Masya Allah, antusias, itu Masya Allah, Ana berterima kasih dengan kehadiran antum dan keramahan antum serta antusias antum yang Masya Allah. Semoga pertemuan kita, pertemuan yang diberkati oleh Allah Ta'ala, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Masjid Tauhid yang berdiri sejak 14 tahun silam akan terus berdiri. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan lagi? Oh silakan Pak. Silakan, antum masih punya kesempatan 19 jam untuk bertanya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terhindar dari apa? Ya. Yang kedua itu sebenarnya ada di tema ini, cuman ternyata waktu tidak sempat ya. Perbedaan antara ujub dengan takabur. Ujub dengan takabur itu memiliki persamaan dan perbedaan. Ya, persamaannya sama-sama merasa lebih, sama-sama merasa azim. Hanya saja ujub ini, ya, bedanya ujub dengan takabur. Ujub itu mengaku dirinya memiliki kelebihan. Adapun takabur belum tentu. Belum tentu orang yang sombong itu merasa dirinya memiliki kelebihan, belum tentu. Beda dengan ujub. Ujub itu yakin orang ini merasa saya punya kelebihan. Itu beda paling asasinya antara ujub dengan takabur. Karena gini, orang miskin nggak mungkin ujub, tapi orang miskin mungkin sombong. Paham nggak di sini, kawan? Jadi sejelek-jelek orang udah miskin sombong lagi, mungkin. Tapi udah miskin ujub lagi, itu nggak ada. Saya dong miskin. Emang kamu kaya? Enggak. Emang ini lafaz sombong, tapi enggak ada, ini bukan ujub, ini sombong.
Ini gimana ya? Dia nggak punya apa-apa tapi kok gitu ya. Jadi beda ada asasi orang ujub dan sombong. Ujub itu dia mengakui dia punya kelebihan dan memang ada kelebihan itu. Gitu loh. Nah, sombong itu nggak mesti. Ujub itu mesti sombong. Tapi tidak semua sombong itu karena ujub. Gitu. Ya orang miskin tadi, dia nggak punya modal, apa yang bisa dia ujubin coba? Enggak. Pakaiin compang-camping, ujub dengan itu. Saya dong wali. Ayo, gimbal. Ribo apa ininya apa? Rambutnya itu kayak pohon apa gitu. Dia sombong tapi nggak ujub. Apa yang bisa dia ujubin? Orang rambutnya nggak terurus, isinya kutu kasur sampai situ nginepnya. Bau badan luar biasa. Orang aja sampai istighfar ketika dekat sama dia. Apa yang bisa dia ujubin dari kelebihan? Nggak ada kelebihan. Tapi dia sombong dengan itu. Padahal nggak ada bekal keujubannya, nggak ada. Makanya sombong kerap kali lebih buruk daripada ujub. Sombong secara global, secara umum lebih buruk daripada ujub. Karena ujub ini masih ada mungkinnya dia untuk memamerkan sesuatu yang lebih dari dia. Tapi kalau sombong secara umum itu biasanya nggak ada sesuatu apa. Bagaimana dengan iblis? Sampelnya iblis. Taib. Iblis itu sombong atau ujub, ikhwan? Sombong iya, ujub nggak dia? Zahirnya ujub. Padahal nggak ada, dia nggak ada bekal untuk ujub. Iblis itu nggak ada bekal untuk ujub. Maka iblis disebut sombong, bukan ujub. Kenapa? Begini. Memang iblis mengatakan ana khairum minhu. I'm better than him. Aku lebih baik daripada dia. Itu kata. Ini kalimat ujub bukan? Kalimat ujub. Tapi iblis sebenarnya apa yang dia akui? Dia kemudian memberikan alasan, aku terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Baik. Pertanyaannya sekarang, apakah benar api lebih baik daripada tanah? Enggak. Berarti dia enggak disebut ujub. Sombong iya. Gitu. Kalau misalnya fulan kaya, fulan B miskin, fulan A kaya, ujub, sombong. Dia bilang, ya iyalah saya lebih baik daripada dia. Wong dia nggak punya apa-apa, saya punya duit. Ya benar sih dia punya duit, yang ini nggak punya apa-apa. Ini sombong, iya benar nggak sombong? Ujub nggak nih? Ujub karena memang kenyataannya memang dia punya duit, dia ini nggak. Oh ini jelas. Lah iblis, saya lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Aku tercipta dari api, dia dari tanah. Berarti api lebih baik dari tanah. Wait, sebentar. Iblis, sebentar dulu. Ya nggak bisa sebentar karena udah berlalu ya, udah selesai ya. Gimana dong? Itu sejarah tersebut kita bisa pahami bahwasanya orang sombong dan dengki itu kerap kali mencari kelebihan pada dirinya yang bukan kelebihan. Gitu. Maka hasad, dengki, iri dengki itu biasanya dari pihak bawah ke atas. Dari pihak yang belum berpunya ke yang sudah berpunya, itu hasad. Karena hasad itu adalah secara natural pengakuan bahwasanya dia punya, dia lebih, saya enggak. Semua orang hasad itu pasti ada pengakuan yang dihasad itu punya kelebihan. Karena enggak mungkin kita iri sama orang yang enggak berpunya, sama orang yang kurang di bawah kita. Ngapain iri? Coba antum ketika jalan kaki, kemudian antum ngelihat kecoa lewat, antum iri enggak sama kecoa itu? Enggak. Bocil aja tahu. Enggak iri. Ngapain irin? Karena apa? Enggak ada masalah. Ngapain irin? Tapi ketika antum jalan kaki, kemudian antum melihat orang kaya, punya duit, punya pengawal, punya ajudan. Kalau iri, ya iri berarti memang karena mengakui bahwa saya ini punya kelebihan dibanding saya nggak punya. Nah, orang yang hasad dan dengki iri, kalau dia lanjutin, itu akan ke step berikutnya, itu sombong. Ya, makanya antum lihat orang julid itu biasanya merasa dirinya lebih
dibandingkan yang dia julitin. Padahal enggak. Lihat aja. Yang hasad itu pasti akan mengungkapkan premis-premis yang seolah-olah apa? Dia tuh lebih baik. Padahal karena iri. Iblis pun begitu. Iblis ngakuin kok Adam itu punya kelebihan daripada dia. Tapi apa caranya supaya saya itu bisa menang? Maka merasa diri lebih dari dia. Itulah orang-orang hasad. Adapun ujub, iblis berusaha ujub tapi nggak ada modal buat ujub karena tanah itu justru lebih afdal daripada api. Ya, taib. Tapi kalau memang berhak untuk merasa lebih dan itu ada syariatnya, maka nggak apa-apa. Kayak misalnya kita merasa lebih dibandingkan orang kafir karena keimanan kita, nggak masalah, itu malah harus. Kita merasa lebih dibandingkan jin, boleh nggak? Boleh lah. Bahkan nggak boleh kita merasa di bawah jin, nggak boleh. Misal ada jin, ya, jin kan selalu kurang jin itu. Antum mulai penampakan jin apapun, pasti ada kurangnya. Jin nyerupain orang misalnya, nggak bakal sempurna, yakin. Pasti ada yang janggal, ada yang aneh, gerakannya lah aneh, pasti gitu. Mau nyerupain kayak kita pun, secantik, seganteng apapun jin itu nyerupain kita, tetap aja ada kurang. Iya, gantong misalnya, kasih sisir, coba bisa nggak nyisir? Rontok. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal balil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Manusia tercipta dari sebaik-baik bentuk. Gitu ya. Antum ngiri nggak sama jin? Ngapain mau pocong ngiri, ada pocong. Pengen dong jadi kayak kamu, gimana ya caranya ya? Nanti insya Allah kata pocongnya. Nanti nunggu mati dulu sente. Ngapain ngiri sama? Begitu ya jemaah. Mohon maaf ini agak jauh ini karena tematik dan juga pembahasannya sebenarnya masih banyak. Obat untuk itu nanti kapan-kapan kita bahas, mungkin tahun depan. Nanti kalau misalnya ada kajian tematik lagi ya. Tunggu tahun depan ya insya Allah ya. Atau antum cari ustadz lain yang mungkin bisa membahas itu. Ya insya Allah ya. Nggak sekarang karena ini waktunya sudah kemalaman ya. Kita cukup sampai sini insya Allah. Mudah-mudahan keberkahan selalu pada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan hidup dan rahmat darinya serta hidayah dan juga taufik darinya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran antum semua dan juga undangannya dari panitia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.